Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih? Udah lama ini kita nggak jumpa. Ya, di video kali ini kita akan bahas tentang simulasi menggunakan fluid sim, yaitu tentang ini, direct single acting cylinder. Ya, sebagai informasi, ini adalah percobaan simulasi pneumatik yang kita akan coba di Fluid Sim versi 4.2. Nah, ikutin terus video ini dan semoga ini benar-benar. Oke, nggak perlu lama-lama lagi nih. Kita akan uji coba rangkaian direct single acting cylinder di Fluid Sim pneumatik versi 4.2. Oke? Untuk teman-teman yang belum download, silahkan download dulu ya, Fluid Sim Pneumatic versi 4.2. Kemudian kita akan sama-sama mencoba rangkaian ini, yaitu rangkaian direct single acting cylinder. Oke, setelah teman-teman download, teman-teman bisa coba double klik di sini. Teman-teman double klik, kemudian akan tampilan awal akan seperti ini. Ya, kalau misalnya kita nggak buka fluid simnya, maka tampilan awal seperti ini. Kemudian selanjutnya kita mau bikin bagian kerja kita bagian sebelah kanan ini dengan cara teman-teman ambil file, kemudian new, maka otomatis akan tampil seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat dulu. Di direct single acting cylinder ini ada beberapa komponen yang akan kita gunakan. Yang pertama yaitu ini, supply anginnya. Jadi ini adalah supply angin yang kalau di realnya itu seperti kompresornya. Dia akan mengeluarkan angin yang bertekanan. Ya, jadi realnya seperti itu. Selanjutnya kita menggunakan ini, air service unit. Kenapa sih dari kompresor nggak bisa langsung sini? Bisa. Cuman untuk waktu yang lama di realnya ya teman-teman, di realnya untuk waktu yang lama mungkin nggak baik untuk baik itu di valve-nya ataupun di silindernya, karena sekedar informasi, angin itu ya mengandung partikel-partikel debu, kemudian mengandung juga air. Nah, fungsi inilah air service unit ini untuk menfilternya, dan ini juga bisa kita atur ya. Kalau di realnya kita bisa ngatur tekanan angin yang keluar. Oke, begitu. Oke, langkah pertama setelah teman-teman buka fluid sim yang tadi ya, kita diawali dengan mencari ini ya. Teman-teman bisa klik di sini, cari di sini ya. Di sini ada pneumatic, ada supply element. Teman-teman ambil ini, compress air supply. Klik, kemudian drag ke tampilan kerja kita, tempat kerja kita tadi. Oke, setelah itu kita membutuhkan ini, air service unit ya. Ada di sampingnya, itu biasanya ya. Klik di sini. Setelah itu, nah kita lihat di sini, kita butuh katup. Di katup ini kita gunakan katup 3/2 teman-teman. Kenapa dari mana sih kita tahu 3/2? Ya, kita punya 3 port. Ada 1, ada 2, ada 3, dan juga ada 2 buah katup yang kiri dan kanan ya. Oke. Setelah ini baru kita cari yang valve. Teman-teman bisa cari sini ya. Di sini ada valve. Teman-teman klik aja sampai min seperti ini. Dan kita cari yang 3N, 3/N ini, waveform.
Oke. Setelah itu apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan manometer. Ya, kita lihat di mana ini manometer. Manometer di mana? Oke, sebentar. Measuring. Bukan ini. Mana tadi ya? Nah, kalau dicari dia hilang, teman-teman. Oke. Sebentar. Manometer. Where are you? Oke. Dia bagian bawah sih biasanya. Pressure proportional, bukan ini. Kita tutup aja yang nggak penting dulu. Ini measuring element, relay enggak, switch bukan, ini bukan. Mana ya? Measuring instrument. Oh, di sini. Oke. Jadi untuk manometer, teman-teman cari ini ya, measuring instrument and sensor. Klik ini, udah ada manometer. Nah, selanjutnya kita butuh silinder. Ya. Silindernya kita gunakan yang single, teman-teman. Kita butuh single silinder. Single acting cylinder. Nah, tempatnya di sini ya teman-teman, di aktuator. Single acting cylinder. Oke. Klik, drag bagian kerja kita. Oke. Seperti ini. Nah, untuk ini kan bagian kerja kita polos aja nih, putih. Jadi kita nanti ngaturnya nggak rapi. Teman-teman bisa rapikan atau kasih garis bantu dengan cara klik view lalu display grid gitu. Bisa nih kita atur bagian kerja kita biar rapi, lebih rapi. Nah, kita lihat dulu udah sesuai belum sama percobaan kita. Kita udah milikin ini juga, ini udah. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada tambahan seperti ini. Ini simbol button, kemudian juga spring ini. Ya. Ini adalah spring, dan bagian ini juga. Kita lihat beda kan? Ini springnya di depan. Lah, ini springnya di belakang. Nah, itu harus kita sesuaikan sama percobaan ini. Oke. Langkah ini kita kerjakan yaitu nih, double klik di bagian katup ini. Kemudian di manually kita ambil yang ini. Maka akan tampil seperti ini. Nah, tadi kan di sini ada spring. Oke, kita tambah spring return. Nih, reg actuation, spring return. Maka tampil seperti ini. Oke. Nah, hati-hati di sini bagian ini. Di nomor 3 ini simbolnya seperti ini ya. Ini simbol angin yang keluar. Berarti teman-teman klik di sini atau double klik. Kemudian bagian terminator teman-teman ambil yang ini, yang nomor 3 dari atas. Lalu oke. Ini sudah, ini ada, ini udah. Nah, bagian ini. Ingat tadi ini kan springnya di belakang. Pistonnya keluar. Ini springnya di sini. Pistonnya ke dalam. Berarti kita ubah dulu dengan cara double klik. Kemudian teman-teman klik ini single acting, kemudian kasih spring. Ini udah di belakang. Ya. Kita coba lihat, oke. Oh, belum. Ini belum selesai. Teman klik lagi. Kemudian ambil parameter. Yang piston position, teman-teman
ganti 50, lalu oke. Maka akan sama. Spring di belakang, pistonnya keluar. Spring di belakang, pistonnya keluar. Oke ya. Gimana nih teman-teman? Apakah udah sama? Kalau udah, selamat. Kalau belum, yuk, mana nih yang belum? Di bagian mananya? Oke. Kalau sudah, atau teman-teman juga bisa screenshot. Ya. Nah, kalau udah, teman-teman kita nyambunginnya lagi nih. Ya, kita akan coba sambungkan dengan cara ini kursor kita arahkan saja bagian ujungnya. Ya. Lalu nih, teman-teman klik sampai dia warna hijaunya. Teman-teman udah sampai hijau nih, teman-teman klik dan arahkan bagian ini. Tek. Lalu bagian ujung nih, teman-teman klik arahkan ke sini. Tek, sampai hijau. Selanjutnya ini teman-teman klik arahkan ke sini. Tek. Ini juga teman-teman klik tahan, arahkan ke sini, lepas gitu. Nah, maka akan seperti ini. Oke, dari sumber angin bertekanan ini akan melalui air service unit. Ini fungsinya untuk menfilternya ya di relnya. Kemudian angin dari sini akan masuk ke sini ya. Angin di sini udah bertekanan, di sini juga bertekanan, bisa diatur juga, difilter juga di sini. Kemudian akan masuk ke valve ini ya, katup 3/2. Maksudnya adalah dia punya 3 pin atau port, kemudian ada 2 bagian atau 2 katup. Ini 1, 2 ya. Ini katup pertama, katup kedua nih. Kemudian kita gunakan pas button di sini, kemudian gunakan nih manometer. Mana fungsinya untuk mengetahui tekanan yang masuk ke sini ya. Kemudian kita gunakan silinder. Nah, yang bagian ini adalah namanya silinder teman-teman, sedangkan yang isi dalamnya ini namanya piston ya. Nah, jika sudah, kita harus cek dulu nih, benar nggak atau udah terhubung benar-benar nggak jalur, atau kalau di reelnya ini seperti selangnya ya. Nih selangnya, ambil execute, kemudian cek. Kalau katanya ini no superficial error detect, berarti nggak ada yang terdeteksi, berarti aman, rangkaian kita aman. Kita oke kan saja ya. Kemudian kita akan mencoba menjalankan dengan klik ini, atau F9 juga boleh, klik. Nah, maka tampilan akan seperti ini teman-teman. Dari sini akan masuk ke sini. Jadi di sini angin yang bertekanan ya, masuk dalam selang kalau di reelnya, kemudian masuk ke katup ini. Nah, katup ini di sini kan masih biru muda ya. Ini biru tua, ini biru muda. Masih belum ada angin yang berarti di sini. Belum ada angin yang bertekanan. Nah, di sini kita bisa klik di sini. Nah, ketika kita klik, maka angin yang dari sini tadi akan mengalir ke sini, ke katup tadi. Mengalir ke silinder. Ketika dilepas, si piston yang dalam silinder tadi akan kembali ke posisi awal, yaitu keluar. Kenapa? Karena di sini ada spring yang kita tambahkan tadi. Jadi spring ini ketika angin tidak ada di sini, otomatis dia akan mendorong si piston ini tadi. Kita coba lagi ya, kita lihat lagi. Klik di sini. Nah, maka nggak akan, ya kita lihat ya, maka piston akan masuk ke dalam karena di sini udah ada angin bertekanan untuk mendorong si piston. Nah, kita lepas, maka dia piston akan keluar dan si spring mendorong si piston tadi. Sini kita lihat ya, tekanannya 0. Ketika kita tekan, ada angin bertekanan di sini, itu 0,60. Gitu teman-teman.
Gimana teman-teman? Udah sampai sini belum? Nah, kalau udah selamat, dan kalau belum silakan dilihat kembali video ini ya. Semoga membantu teman-teman untuk belajar pneumatik. Ya, di sini kita saling-saling share. Ya, kalau misalnya di video ini ada yang kurang, bilang aja, "Bang, ini kurang nih, Bang. Bang, harusnya ini seperti ini, Bang." Silakan di kolom komentar. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada yang ragu atau yang mau ditanyakan, "Bang, tanya dong, Bang." Nah, nanti kalau bisa saya akan respon. Nah, untuk selanjutnya kita akan update video-video terbaru tentang pneumatik, atau kita akan coba di fluid sim simulasi pneumatik ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar, yuk kita sama-sama belajar. Kalau misalnya ada yang tanyakan silahkan di kolom komentar, dan jangan lupa nih like, komen. Kalau misalnya ini bermanfaat, jangan lupa teman-teman untuk subscribe. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kita akan mempersiapkan video-video yang bikin teman-teman menambah referensi teman-teman ya untuk belajar pneumatik. Mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu, dan maaf kalau misalnya video ini penjelasan yang kurang jelas. Silakan teman-teman bisa bertanya. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.